Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, kegiatan kita hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Jadi selama 2 minggu kami bertiga telah mengikuti atau mempelajari materi pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi berkaitan dengan apa itu budaya positif? Budaya positif seperti apa yang sudah kita laksanakan, dan mungkin masih ada budaya positif yang belum kita terapkan selama ini di sekolah kita. Bapak Ibu, jadi saya, Pak Martin, Ibu Atik, dan Ibu Elis sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Manggarai dari SMP 1 Atap Bogor. Jadi bersyukur dari sekolah kita kami bertiga yang lolos dalam kegiatan ini. Untuk itu saya minta kesediaan dari kita semua untuk tepuk tangan dulu terkait dengan hal ini. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi yang berkaitan dengan budaya positif. Jadi mari kita lihat bersama dulu di sini. Jadi Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman yang lain dan sebagainya. Jadi sekolah ibarat apa tadi Bapak Ibu? Ladang. Jadi sekolah kita ini ibarat ladang. Bagaimana kita sebagai guru mengolah, merawat segala sesuatu yang ada di sekolah kita, seperti petani tadi. Jadi tentu berangkat dari itu Bapak Ibu, untuk bisa mencerminkan atau menjawab semuanya itu tentu berawal dari setiap budaya yang diterapkan pasti akan menghasilkan hal yang baik pula. Mari kita lihat yang berikut Bapak Ibu. Jadi dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi perlu kita ketahui bahwa muara dari semua kegiatan kita di sekolah, baik itu di sekolah, di luar sekolah atau di masyarakat, semuanya itu mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Tentu untuk menjawab semuanya itu harus berawal dari budaya yang positif atau nilai-nilai kebajikan yang baik yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Jadi bagaimana untuk bisa menjawab semuanya itu? Mari kita perhatikan slide berikut. Bila kita membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita atau mindset kita. Bapak Ibu, selama ini apakah kita sudah menanamkan nilai-nilai atau budaya positif itu di sekolah kita? Sudah. Salah satunya apa Bapak Ibu? Coba minta. Memberi dorongan positif ke anak-anak. Iya, memberi yang lain. Kalau dari saya berkaitan dengan perilaku berkaitan hari
dengan siswa setiap hari. Ya. Tingkah laku yaitu kehadiran. Bapak Ibu, jadi selama ini kita sudah jadi menanamkan nilai-nilai positif itu kepada anak didik kita. Salah satunya misalnya setiap pagi kita perbiasakan anak-anak jadi berdoa bersama di lapangan. Terus yang kedua, apel bersama baik pagi begitu juga siang ketika anak-anak pulang sekolah. Terus nilai positif yang lain juga, jadi di luar kita di dinding kita pernah melihat ada tulisan di sana atau slogan kecil di sana, Lisa, lihat sampah, ambil. Nah, itu juga merupakan nilai-nilai positif yang semestinya anak-anak itu bisa aplikasikan atau jalankan dalam kehidupan keseharian mereka. Jadi untuk lebih jelas yang berkaitan menjawab semua budaya-budaya positif itu, kami bertiga akan memaparkan itu. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Ibu Ati. Oke, baik, selamat pagi teman-teman. Pagi-pagi luar biasa. Oke, ya, Bapak sudah membuka pertemuan budaya positif itu. Saya mau menjelaskan nanti di dalam budaya positif itu ada beberapa hal yang kita perlu pelajari. Nanti ada belajar tentang perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, nanti kita pelajari. Terus bagaimana motivasi atau perilaku manusia dalam melakukan sesuatu. Terus ada posisi kontrol guru, ada nanti teori kontrol kita belajar, keyakinan kelas, segitiga restriksi. Nanti untuk perubahan paradigma, disiplin positif, penggunaan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia, nanti saya jelaskan. Untuk segitiga restriksi nanti Bapak Martin yang menjelaskan, dan keyakinan kelas nanti bersama Dewi. Oke, yang pertama itu paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menuntut kita untuk mengakomodir semua kebutuhan minat dan bakat peserta didik di dalam kelas. Jadi bukan hanya satu dua orang yang diperhatikan, tetapi semua itu pembelajaran berdiferensiasi. Kita menyiapkan, mengevaluasi, melaksanakan proses pembelajaran itu melihat kebutuhan murid kita itu seperti apa. Itu untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, selama ini kita sebagai guru kadang berpikir bahwa kita itu sedang mengontrol murid-murid dalam kegiatan pembelajaran. Tapi ada beberapa hal yang salah tentang kontrol kita terhadap murid. Ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol guru. Selama ini kita beranggapan bahwa kita itu bisa mengontrol segala tingkah laku murid. Tetapi kenyataannya bahwa segala perubahan yang terjadi pada diri mereka itu sebenarnya berdasarkan kontrol diri mereka atas diri sendiri, bukan karena kita, bukan atas apa yang kita kebutuhan kita atau penilaian kita, bukan, tetapi berdasarkan apa yang mereka inginkan. Jadi sekeras bagaimanapun kita berusaha, kalau dari dalam diri mereka tidak punya kontrol yang bagus, jadi tidak terjadi apa-apa. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita selama ini, saya memberikan kalimat yang positif atau rujukan yang positif kepada anak murid. Tetapi kan belum tentu apa yang kita ucapkan itu berpengaruh terhadap mereka. Karena apa tadi? Kontrol yang itu sendiri itu berawal dari murid itu sendiri. Bagaimana dia mau mengubah diri sendiri itu sebenarnya itu dari
diri mereka sendiri, bukan kita sebagai guru. Jadi tugas kita sebagai guru itu hanya memunculkan itu motivasi intrinsik dalam diri murid. Terus ada ilusi tentang bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga karena kita tidak pernah sadar bahwa kita itu sedang membuat murid kita itu merasa bersalah. Terus ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita beranggapan karena kita lebih tua dari murid atau lebih berapa, kita berhak untuk memaksa murid. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita hanya memberi kearahan, memberi mereka dorongan. Nah, untuk mereka berubah itu sebenarnya berawal dari mereka punya diri. Bagaimana mereka menunjukkan itu motivasi intrinsik itu adalah tugas guru. Seperti itu. Nah, untuk berikut disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilainya. Maksudnya seperti ini. Ketika kita murid-murid itu melakukan sesuatu itu bukan karena takut diberi hukum, takut mau diberi penghargaan atau mau mendapat penghargaan, bukan. Disiplin positif itu disiplin yang muncul dari dalam diri sendiri karena ada sesuatu yang dia yakini. Bahwa saya mau melakukan, misalnya saya datang sekolah karena saya mau menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Bukan karena saya takut nanti di sekolah dihukum. Kita mau mengajarkan murid kita supaya seperti itu. Mereka datang sekolah itu bukan karena takut dihukum, tetapi mereka datang sekolah tepat waktu itu karena mereka yakini bahwa saya harus menjadi orang yang disiplin, bukan karena bergantung kepada saya. Maka sebagai pendidik tujuan kita adalah cuma menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita itu hanya menciptakan mereka dan mendorong mereka supaya memiliki itu motivasi intrinsik. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini di teori kontrol ini ada namanya stimulus respon. Yang pertama itu berdasarkan teori stimulus respon, realitas itu semua kebutuhan manusia dibilang sama, tetapi tentang teori kontrol itu mengatakan bahwa realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak ada orang yang sama persis. Jadi kita berbeda. Terus untuk yang berikut, teori stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kenyataannya teori kontrol beranggapan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol berkata semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, kemasan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol berkata model berpikir menang dan menang. Nah, menurut Bapak Ibu nih, Bapak Ibu paling setuju yang teori stimulus respon apa teori kontrol? Dari menurut pandangan Bapak Ibu, bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu? Mungkin ada dari Bintang, dari perbedaan dua teori ini tadi, Ibu Intan lebih setuju ke yang mana? Yang sebelah apa yang sebelah? Yang lebih kepada teori kontrol. Ya. Karena melihat yang terjadi dan yang sering terjadi ketika proses pembelajaran berlangsung, lihat dari kebutuhan siswa yang berbeda. Sekalipun kita memaksa mereka untuk harus bisa satukan persepsi mengenai hasil daripada pelajaran yang kita sedang jalankan saat itu, tapi kembali kepada kebutuhan yang berbeda pada setiap siswa. Solusi yang kita bisa ambil di situ kan hanya memotivasi dari sisi intrinsiknya atau hanya bisa mendorong, guru hanya bisa mendorong mereka
kebutuhan itu tadi. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, bagus sekali Bu Intan. Mungkin ada teman lain yang mau memberikan pendapatnya. Baru mungkin ya, silakan. Menurut saya sama tadi itu lebih cenderung untuk studi dengan teori kontrol tentangnya. Dimana saya yakin dan biasa rasakan dalam beberapa kehidupan sehari-hari, pada dasarnya setiap orang itu unik adanya. Itu dari segi bakat, kemampuan, hobi, dan segala macam. Kemudian cara memandang atau melihat sesuatu itu pasti berbeda adanya. Karena itu perlakuan kedua orang dalam hal ini seperti ini harus disesuaikan dengan karakteristik atau perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap diri sendiri. Oke, bagus sekali, Pak Robert. Oke, nah, memang untuk pembelajaran paradigma baru ini kita diharapkan mengikuti teori kontrol ini karena pada dasarnya memang kebutuhan setiap orang berbeda. Itu juga kebutuhan itu berbeda. Makanya ketika kita memenuhi kebutuhan mereka, pasti kita memperlakukan mereka dengan cara berbeda berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Kita tidak bisa memperlakukan murid kita itu sama rata seperti itu. Nah, ada beberapa di sini. Terus mereka juga dilahirkan unik. Mereka itu dilahirkan dengan memiliki kemampuan berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan peserta yang kita seperti itu. Nah, untuk nilai-nilai kewajiban dan selanjutnya saya beri kesempatan kepada Mobilis. Terima kasih kepada Ibu Ati. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi luar biasa. Oke, tadi untuk mendapatkan budaya positif itu ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Jadi salah satunya itu nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Nah, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi bisa kita bilang bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan. Nah, berikut kita bisa lihat ini contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Nah, yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ada nilai-nilai kebajikan, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis dan yang keenam kreatif. Dan ada lagi institusi atau organisasi yang lain yang bernama IDO Primary Years Program atau PYP. Ya. Nilai-nilai kebajikan mereka yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ada lagi organisasi lain 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation IHP. Ya. Nilai kebajikan mereka yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, itu contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan dari organisasi ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita pikirkan nilai-nilai kebaikan yang ada di sekolah kita, atau yang sempat kita pikirkan nilai-nilai kebaikan yang bisa ada di sini. Seperti contohnya tadi di sini yang sudah saya sampaikan. Coba kita pikirkan nilai-nilai kebaikan yang sudah ada di sekolah ini. Atau mungkin saya ini salah satunya itu kita saling menghormati.
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi itu nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di sekolah kita ini. Ya, dan masih ada banyak hal lainnya yang belum kita sempat sebutkan. Nanti ada bagiannya kita akan menggali semua nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Ya, mungkin sekian dari saya tentang nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Ati untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Yang berikutnya kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Perilaku manusia itu didasarkan pada kebutuhan. Pasti ketika kita berbuat sesuatu pasti ada sesuatu yang kita ingin tuju. Karena ada sesuatu yang kita butuhkan, maka kita melakukan sesuatu. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Pasti banyak hal yang kita mau tuju ketika kita berbuat sesuatu. Tapi ada dasarnya, ada kebutuhan yang kita ingin penuhi ketika kita melakukan sesuatu. Begitu juga dengan peserta didik. Ketika mereka melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya, pasti ada tujuannya, ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Nah, itu yang kita mau gali. Bagaimana cara menggali kebutuhan dasar itu dari peserta didik kita. Bagaimana kita mengenali kebutuhan itu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan menurut William Glasser ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan atas penguasaan. Manusia itu punya karakter ingin menguasai. Ketika buat sesuatu pasti karena motivasinya ingin menguasai, ada di dalam diri manusia. Yang berikut, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang itu pasti mau diberi kasih sayang dan diterima di kelompoknya atau di lingkungannya. Yang berikut, kebutuhan dasar yang berikut adalah bertahan hidup. Kita melakukan sesuatu itu dengan tujuan untuk mempertahankan hidup. Terus ada kebutuhan yang berikut, kebutuhan akan kesenangan. Kita semua butuh kesenangan. Seseorang melakukan karena atas dasar ingin memenuhi kebutuhannya itu kesenangan. Yang berikut, kebutuhan akan kebebasan. Itu menurut William Glasser kita punya 5 kebutuhan. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Tadi ada 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, tetapi dia juga punya motivasi untuk apa dia melakukan itu. Yang pertama, ada tiga motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita kadang ketika berbuat sesuatu itu hanya karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Terus, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang berikut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk motivasi yang pertama dan kedua itu masih motivasi eksternal, itu masih dari luar. Kenapa? Dari orang lain yang dia mau menghindari hukuman dari orang, atau misalnya perambatan sekolah menghindari hukuman dari guru, terus ingin dipuji sebagai orang yang sering datang tepat waktu. Itu motivasinya masih berasal dari luar, berarti bukan atas kesadaran dari diri sendiri. Itu masih motivasinya dari luar. Sedangkan untuk motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di motivasi yang ketiga ini sudah muncul dari dalam diri sendiri. Nah, sebagai guru kita mengharapkan murid kita itu memiliki motivasi yang ketiga. Untuk memiliki motivasi yang ketiga ini, makanya diterapkan tadi budaya-budaya positif. Kita membiasakan mereka. Dengan membiasakan, maka motivasi yang ketiga ini pasti akan muncul dari sendiri. Karena kalau yang pertama dengan kedua itu sifatnya tidak jangka panjang, pasti bertahan dengan jangka yang beberapa waktu yang ketika sudah tidak di lingkungan saya akan terlambat lagi, atau tidak ada yang mau memberi saya pujian atau apa segala macam, saya akan terlambat lagi. Jadi itu sifatnya itu tidak bertahan lama karena masih dari luar. Sedangkan yang ketiga ini sudah dari dalam diri. Nah, yang ketiga ini yang kita harapkan ada pada peserta didik kita. Nah, yang berikut di konsep disiplin ini juga kita berbicara hukuman dan
penghargaan. Selama ini kita memberi hukuman itu dengan tujuan memberi efek jerah. Padahal di dalam teori konsep disiplin ini hukuman itu sebenarnya tidak disarankan. Bahkan penghargaan juga tidak disarankan. Yang pertama itu kenapa hukuman dan penghargaan itu tidak disarankan? Yang pertama, hukuman itu nanti akan menyakitkan peserta didik kita. Yang kedua, membuat tidak nyaman, murid rasa takut, terus bersifat memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, mereka tidak leluasa berbicara alasan mereka, misalnya alasan mereka berbuat sesuatu itu mereka tidak leluasa untuk berbicara. Terus murid menjadi rendah diri, merasa direndahkan. Nah, penghargaan juga, selama ini kita mungkin berpikir bahwa memberi penghargaan itu untuk meningkatkan motivasi dari dalam. Tapi ternyata menurut teori ini salah. Karena penghargaan itu tidak efektif. Terus merusak hubungan, dia bisa merusak hubungan. Misalnya kita memberi kepujian, misalnya ada teman, berteman, terus kita memberi pujian ke salah satu orangnya. Hubungan antar teman ini bisa menjadi rusak. Karena apa, yang satunya iri karena satunya diberi penghargaan. Terus penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Ketika kita memberi penghargaan atau penghargaan terus, nanti dia lama-lama sudah tidak ada motivasinya lagi untuk melakukan sesuatu. Yang berikut, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini mungkin yang mesti kita bahas bersama nanti tentang menghukum dengan sistem ranking. Itu membuat murid yang lain itu merasa tidak terjadi apa-apa atau merasa rendah karena yang lain diberi penghargaan, yang lain tidak. Ternyata saya gagal, kayak gitu. Dia merasa bahwa menjadi seseorang yang gagal. Terus yang berikut, penghargaan juga merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, menurut teori ini, misalnya kita melakukan sesuatu, nah rasa bangga yang ada dalam diri sendiri itu sebenarnya sudah sebuah penghargaan. Kita tidak boleh merusaknya. Ketika anak misalnya dia bisa lomba, terus dia lari mendapat paling pertama, dia merasa bangga dengan dirinya sendiri. Itu sebenarnya sudah menjadi sebuah penghargaan. Dan kita tidak boleh cut dia pas dia merasa bangganya kita langsung beri penghargaan. Sebenarnya tidak. Membiarkan dirinya untuk mengapresiasinya dirinya dulu, baru orang lain. Karena itu bentuk penghargaan tertinggi itu adalah dari diri sendiri. Itu menurut teori ini. Yang berikut, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, dari teori ini apa yang diharapkan? Nah, yang diharapkan itu cuma konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi di sini ketika kita anak-anak kita berbuat kesalahan, kita wajib memberi konsekuensi. Tapi konsekuensi ini adalah kesepakatan, berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Nah, kita sudah misalnya untuk datang terlambat, kita sudah buat kesepakatan, nanti ketika kau terlambat konsekuensinya akan seperti ini. Nah, itu yang diharapkan, konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi ini diketahui oleh kedua belah pihak, yang sebagai korban dan yang sebagai yang menghukumnya ini. Jadi mereka dua-duanya mengetahui bahwa ketika saya sudah berbuat ini, pasti konsekuensinya akan seperti ini. Bukan dihukum. Hukum itu sifatnya secara tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu sifatnya sudah disepakati. Kalau misalnya hukum itu datang terlambat tiba-tiba ditempelin, itu kan sifatnya tiba-tiba karena bukan berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan konsekuensi ini berdasarkan kesepakatan. Jadi kedua pihak sudah tahu secara bersama, oh ketika saya datang terlambat konsekuensinya ini, ketika saya tidak mengerjakan tugas konsekuensinya ini, sudah diketahui bersama. Seperti itu. Nah, kenapa konsekuensi itu penguatan jangka pendek, terus perlu monitoring berkelanjutan, terus murid menghormati peraturan. Dengan konsekuensi murid bisa menghormati peraturan karena dia sifatnya konsisten sudah ada aturan jelasnya. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, itu konsekuensi dia punya kekurangannya. Nah, restitusi. Di restitusi ini murid diminta untuk bertanggung nanti untuk restitusi secara detailnya nanti Bapak Martin menjelaskan nanti. Di sini hanya menjelaskan tentang restitusinya. Restitusi itu membuat murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ketika restitusi nanti murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dia memberi solusi jangka
jangka panjang, itu untuk restitusi. Terus yang berikut, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan restitusi ini kita diharapkan membuat murid kita itu mampu menghormati dirinya dengan menghormati orang lain. Terus teori kontrol nanti kita bicara nanti di sini siapa yang memegang kontrol. Kita nanti berbicara di pemberian restitusi ganti ini, kita berbicara siapa yang memegang kontrol di situ. Terus yang berikut, restitusi itu murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan karena dia itu solusinya itu berasal dari diri sendiri. Jadi dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bagaimana kita belajarkan murid kita itu untuk belajar dari kesalahan yang dia buat. Yang berikut, untuk memperbaiki hubungan, supaya hubungan antara guru dan murid itu tidak renggang. Artinya apa? Komunikasinya lancar. Yang berikut, tawaran bukan paksaan. Jadi situ ada tawaran menawar. Kita bertanya bagaimana dari alasan dia berbuat sesuatu sampai bagaimana dia menemukan solusi. Kita hanya memberi arahan, itu tawarannya, bukan paksaan. Kita tidak bisa memaksa. Terus yang berikut, restitusi untuk melihat ke dalam diri. Kita membantu murid untuk melihat ke dalam dirinya nilai-nilai apa yang dia yakini untuk dirinya sendiri. Itu restitusi. Yang berikut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Nanti setelah melakukan restitusi kita bisa tahu ini anak sedang butuh apa dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Dia butuh kasih sayang kah? Dia sedang ingin butuh kesenangan kah? Kita nanti bisa identifikasi dari restitusi, kegiatan restitusi itu sendiri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kita menggali karakter anak supaya karakter anak itu menjadi lebih kuat. Terus restitusi fokus pada solusi. Kita membantu peserta didik kita mencari solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Bukan kita yang mencari solusi, tapi kita hanya mengarahkan dia menemukan solusi atas kesalahan yang dia buat sendiri. Yang berikut, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, setelah dia berbuat salah, dia menyadari kesalahannya, dia mencari solusinya, dia tidak malu lagi untuk kembali berbaur dengan teman-teman lain karena dia benar-benar sadar dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama itu hukuman. Contoh hukuman, misalnya anak datang, kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Dengan apa? Guru marah dan pasti gurunya rasa takut. Itu hukuman. Nah, konsekuensi itu ketika guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Tapi itu tadi diketahui oleh kedua pihak. Pasti sudah diketahui oleh jika saya tidak mengerjakan PR, tapi konsekuensinya ini itu diketahui oleh kedua belah pihak. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Nanti untuk keyakinan kelas itu seperti apa nanti Bu Elisa jelaskan. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita hanya membantu untuk menyelesaikan, bukan kita yang menyelesaikan. Terus guru mau terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Terus di sini sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, untuk penerapan 5 posisi kontrol ini, yang pertama ini sebagai penghukum. Penghukum dan pembuat rasa bersalah itu dia itu dikategori sebagai identitas gagal. Kenapa identitas gagal? Karena di situ itu gurunya itu seperti tuan dia yang tadi yang pertama itu orang seperti orang dewasa ya menghadiri anak
marah atau mereka yang marah atau yang seberut ya, seperti itu maksudnya. Itu juga membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu biasa berkata, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Itu membuat murid itu merasa bersalah, menjadi orang yang bersalah terus, gitu. Menjadi orang yang saya sudah membuat kecewa orang lain. Nah, yang ketiga, pemantau dan manajer. Tiga ini identitas sukses, dia lebih ke identitas sukses. Tetapi di teman dan pemantau ini masih belum memunculkan motivasi intrinsik dari dalam peserta ini. Nah, di teman ini guru masih berkata, ayolah tertib buat guru bangga. Itu berarti dia meminta siswanya berbuat sesuatu untuk dirinya, bukan untuk anak dirinya sendiri. Kita masih mengharapkan siswa itu berbuat sesuatu untuk kita, bukan untuk dirinya. Terus yang untuk pemantau, kamu melanggar apa pelanggaran dan konsekuensinya, itu masih belum menunjukkan motivasi itu. Nah, untuk di posisi manajer, dia guru berkata, apakah kamu tahu kesalahan? Kita meminta dia menggali sendiri apa kesalahannya. Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di posisi manajer ini yang ketika terjadi masalah ini yang membuat anak-anak itu memunculkan motivasi dalam diri. Yang teman dan pemantau ini identitas sukses, tapi belum memunculkan motivasi intrinsik. Kenapa? Dia masih melakukan sesuatu untuk orang lain. Karena di sini ekspresi gurunya sudah ramah, senyum, tetapi di yang teman dan pemantau ini dia masih meminta anaknya melakukan sesuatu untuk gurunya, bukan untuk anaknya sendiri. Nah, kita diharapkan sebagai guru itu memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Apa? Karena pada posisi kontrol sebagai manajer ini kita ingin menggali, ketika ada masalah kita menggali masalahnya, menggali apa, kenapa alasan membuat masalah, terus kita menanyakan keyakinan yang dia punya, terus kita berdiri dia mencari solusi, terus bagaimana membuat komitmen ketika masalah itu terjadi banyak seperti ini. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya untuk tentang 5 posisi kontrol ini. Ada pertanyaan tentang posisi kontrol atau yang tadi sebelumnya ada yang bertanya? Refleksi dalam diri, pada posisi mana selama ini kira-kira saya sudah berada di posisi mana? Ya. Kita sadar akan diri masing-masing. Kalau saya pribadi, saya merasa berada di posisi pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Ya, saya selalu, kalau menurut saya selama ini saya pribadi itu ada di pembuat rasa bersalah dan teman. Saya lebih ke pembuat rasa bersalah seperti itu. Kalau saya pribadi, dan sampai saat ini saya sadar ternyata memang salah, dan saya coba beberapa kali beberapa di bulan terakhir ini saya coba ingat, memang ada bagusnya, maksudnya ternyata anak lebih luasa untuk bercerita ketika ada masalah, ketika kita menggunakan posisi sebagai manajer. Anak-anakku tidak bertakut bercerita. Itu yang saya coba terapkan di beberapa anak pada saat melakukan kesalahan yang di posisi manajer. Mungkin ada teman-teman lain yang mau sharing tentang refleksinya sebagainya. Kalau setelah saya mendapat materi ini, pertama-tama menyampaikan bahwa yang saya kesalahan kali ini lebih pada saya sebagai hukum, di mana metode saya atau cara berpikir saya dengan hukuman itu bisa membuat peserta itu merasa takut dan tidak mau mengulangi lagi kesalahan yang pernah dia buat. Dengan tadi itu, ternyata setelah saya sedikit dapat materi ini, ternyata pola yang saya terapkan itu pada akhirnya tidak tepat, di mana ada beberapa metode yang harus diterapkan. Tapi saya mau menyampaikan begini, misalnya kita menerapkan istimewa yang media itu, saya berpikir begini bahwa kalau saya melakukan pendekatan dengan cara yang membangkitkan semangat dari diri siswa itu untuk melakukan sebuah perubahan, terutama sebagai sebuah kesalahan yang pernah dibuat, ternyata dia sendiri tidak pernah mampu untuk melakukan perubahan yang ke arah lebih baik dalam dirinya. Nah, kira-kira bagaimana strategi saya kalau metode yang saya terapkan itu memberikan kebebasan kepada peserta didik, namun peserta didik itu sendiri
berdasarkan pengamatan saya, dia belum mampu menghasilkan sebuah perubahan perilaku yang lebih baik dari kesalahan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Caranya bagaimana? Ya, mungkin hal yang pertama tadi kita belajar dari tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, restitusi tadi itu gunanya ketika kita mengambil manajer itu restitusi itu gunanya itu kita menggali kebutuhan apa yang sedang dia berusaha memenuhi. Apa alasan dasar ketika dia melakukan suatu kesalahan. Nanti mungkin itu Ibu X yang bisa jelaskan apa yang bisa jelaskan secara lanjut. Bagaimana anak-anak itu dia melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Nah itu yang harus kita sebagai guru itu harus gali apa yang mau dia ini dia butuhkan sebenarnya. Makanya dia melakukan ini. Itu makanya kita lakukan nanti restitusi. Nanti kita praktek bersama bagaimana cara melakukan restitusi supaya kita menggali kebutuhan dasar anak-anak. Alasan dasar mengapa dia melakukan itu. Mungkin selama ini itu yang mungkin saya sebagai pribadi juga saya tidak lakukan itu karena dalam pemikiran saya bahwa ini anak hanya nakal karena dia sudah tidak bisa saya omongin. Padahal saya belum mengenal kebutuhan apa yang dia berusaha penuhi. Seperti itu. Itu yang selama ini saya rasakan. Mungkin untuk materi selanjutnya saya berikan. Baik. Jadi sebelum ada tanggapan dari teman CGP Ibu Elis, jadi saya selaku teman CGP juga menanggapi terkait apa yang disampaikan oleh pemateri sebelum tadi Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru seperti yang telah disampaikan tadi, itu minimal di sini sebagai pemantau, itu minimal. Jadi diusahakan harus sebagai manajer. Terkait apa yang disampaikan oleh Pak Robert tadi, jadi untuk menerapkan posisi dirinya sebagai manajer dalam mengakomodasi peserta didik, ya, jadi sulit bagi Pak Robert tadi. Tetapi berangkat dari itu untuk bisa menjawab itu, karena selama ini kita tidak bisa mengidentifikasi dan belum pernah mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik itu selama ini belum kita identifikasi. Jadi untuk kedepannya mari kita bersama-sama kolaborasi untuk menjawab apa yang disampaikan tadi. Jadi kita harus mengetahui secara detail apa maunya peserta didik, sehingga yakin dan percaya pasti lama-kelamaan anak itu akan terbawa pada dirinya sendiri dan bisa terakomodir terhadap apa yang kita sampaikan itu. Saya lanjut ke materi yang berikutnya, itu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Lalu mengapa tidak peraturan kelas? Karena selama ini kita mendengar peraturan dan peraturan. Tapi kali ini kita mendengar keyakinan kelas. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang keyakinan kelas ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Menurut Bapak Ibu, kenapa kita memiliki peraturan seperti itu? Oke, Ibu Intan. Kalau menurut saya, menggunakan helm pada saat kita mengendarai sepeda motor, mungkin yang paling pertama itu kebiasaan kita itu kita takut akan aturan atau takut akan polisi. Tapi sebetulnya itu adalah pemikiran yang keliru, karena pada intinya helm itu digunakan untuk keselamatan diri, itu paling penting. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bintan. Nah, itu benar sekali Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan helm itu bukan karena takut akan peraturan, tapi sebenarnya itu karena kita gunakan sebagai alat untuk menyelamatkan kita. Ya? Nah, jadi ini untuk keselamatan kita. Jadi itu keyakinan dari kita bahwa harus muncul dari dalam diri kita bahwa saya menggunakan helm ini dikarenakan untuk menjaga keselamatan.
peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, bagaimana kita yakini ini? Karena apa? Kita menggunakan masker itu karena apa? Ya, Pak Jorge. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan keyakinan kelas, berkaitan pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan berkaitan dengan penggunaan masker? Jadi di satu sisi berkaitan penggunaan masker ini adalah sebagai aturan yang diterapkan oleh pihak medis yang berkaitan dengan untuk menjaga berkaitan dengan penyakit yang virus kemarin. Tapi yang perlu ditegaskan adalah berkaitan dengan menjaga kita punya kesehatan berkaitan dengan dari luar atau berkaitan dengan virus. Ya, jadi itu benar sekali. Kita memahami bahwa kita melakukan sesuatu itu karena keyakinan kita. Nah, yang berikutnya itu kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, jadi sebelum kegiatan membuat keyakinan kelas ini, kita memahami dulu bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang kita yakini, ya, bukan berasal dari luar tadi, tapi yang dari dalam diri kita sendiri. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, yang akan membuat keyakinan kelas ini nanti wali kelas bersama anak walinya, ya, atau bisa juga nanti warga sekolah. Ya, jadi keyakinan ini keyakinan bukan hanya keyakinan kelas tapi keyakinan sekolah. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama, guru itu berdiskusi dengan siswa. Jadi guru itu nanti mengumpulkan siswa, lalu kita berdiskusi bersama tentang peraturan-peraturan, karena yang kita miliki selama ini peraturan. Ya, di sekolah kita pasti ada peraturan, di kelas itu ada peraturan. Jadi kita pertama-tama kita mendiskusikan peraturan-peraturan itu. Dan mungkin saya langsung tanya saja ke teman-teman, mungkin bisa menyebutkan beberapa contoh peraturan kita selama ini. Peraturan ada yang di kelas atau peraturan yang ada di sekolah ini. Kalau dari saya, mungkin saya berkaitan dengan peraturan dari kelas. Kalau berkaitan dengan saya sebagai wali kelas 9A, kemarin kami setelah kita membuat peraturan dalam berkaitan dengan sekolah yang berkaitan bahwa kita wajib menggunakan bahasa Indonesia di sekitar lingkungan kita, maka dari itu kami, yaitu saya sebagai wali kelas, menyepakati dengan seluruh siswa yang ada di kelas 9A untuk melakukan kegiatan berbahasa Indonesia setiap hari di dalam kelas maupun di luar kelas. Berarti itu wajib menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Nah, mungkin ada juga peraturan yang kita bilang jangan atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mungkin ada lagi yang jangan ribut. Jangan Kalau saya itu karena saya wali kelas 9B, selama ini saya buat perjanjian dengan kelas karena banyak yang tidak datang sekolah. Saya buat perjanjiannya untuk sering datang sekolah. Perjanjiannya saya sudah yang berada di sana untuk anak kelas 9B. Ya, baik, terima kasih Pak Haji. Jadi harus selalu datang sekolah. Ya. Nah, mungkin dari teman-teman lain lagi. Kalau saya, yang saya sudah bicarakan dengan anak kelas 7A selama ini lebih kepada peraturan lisan. Untuk buat peraturan tertulis masih direncanakan, tetapi selama ini saya selalu beritahu mereka untuk lebih disiplin, tanggung jawab, dan lebih bersih di dalam kelas dan tidak sengaja. Untuk kebersihan saya yakini. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Jadi sedikit dari jawaban teman-teman itu sudah menjawab. Nanti kita mengarah ke sana. Kalau untuk alurnya, kalau kita mungkin masih pakai jangan atau tidak boleh, jadi kita harus membuat peraturan itu dulu yang
atas tadi dari Pak Jote itu menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah, dan Pak Ansi punya tadi itu selalu datang ke sekolah, dan itu sudah kita menggunakan kalimat positif. Nah, dari kalimat positif itu kita menarik keyakinan yang Meyakini diri. ya, yang meyakini diri kita. Misalnya harus datang ke sekolah, harus selalu datang ke sekolah. Nah, menurut kita itu nilai kebajikan dari selalu datang ke sekolah itu apa? Inti Ya, dari inti dari disiplin. Jadi itu yang kita buat kepada siswa nanti. Itu yang akan kita buat di kelas nanti. Jadi bukan lagi yang selalu datang sekolah, tapi kita buatnya nanti itu disiplin. Seperti itu. Keyakinan kelas itu dia kata-katanya abstrak. Ya, kata-katanya abstrak. Ya. Yang berikutnya, ya, saya contoh lain mungkin yang sering kita lakukan di sini itu memungut sampah. Ya, jadi memungut sampah nanti kita bisa gunakan nilai kebajikannya itu atau keyakinan kelas itu kebersihan. Nah, kenapa keyakinan kelas ini kata-katanya itu singkat? Ya, karena keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak, karena siswa harus mengingat setiap keyakinan kelas ini. Jadi seperti itu. Dari yang misalnya tadi itu jangan, contoh lain, mengganggu teman lain di kelas atau mengejek teman lain. Dari semua peraturan yang dalam bentuk positif itu kita bisa satukan. Nah, jadi sebenarnya banyak peraturan yang kita sudah rubah dalam kalimat positif itu kita bisa gabungkan. Seperti tadi jangan mengejek, jangan mengganggu teman lain, itu kita bisa gabungkan menjadi saling menghormati. Jadi nanti keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Itu tadi karena supaya memudahkan siswa untuk mengingat. Nah, yang berikutnya setelah kita menarik atau menimbulkan nilai kebajikan dari setiap peraturan tadi itu yang sudah kita ubah dalam bentuk positif, itu kita tulis. Setelah kita tulis, nanti kita minta siswa itu menandatangani. Setelah menandatangani baru ditempelkan di sini. Dan tidak sampai di situ saja, nanti kita harus ada pendalaman keyakinan kelas. Nah, pendalaman keyakinan kelas itu biasanya dilakukan 1 minggu di awal tahun pelajaran. Ya. Dan kita menggali lagi dan mendalami lagi keyakinan kelas itu. Nah, di kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini, apa yang kita lakukan? Di situ kita akan membagi tanggung jawab apa yang dilakukan oleh guru, apa yang seharusnya dilakukan oleh murid, supaya siswa itu lebih mendalami keyakinan kelas yang telah dibuat. Seperti contohnya di sini, kita membagi tugas guru itu apa? Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Lalu tugas murid itu apa? Murid itu belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, dan seterusnya. Dan tidak hanya itu, kita juga akan menggali. Guru itu tugasnya bukan apa? Menyakiti atau disakiti, lalu memaksa kamu untuk belajar, dan sebagainya. Dan di situ juga nanti ada siswa tugasnya apa?
tugasnya bukan apa, misalnya mengejek teman tadi, mengganggu teman, atau membuang sampah sembarangan, itu kita dalami supaya kita melakukan pendalaman supaya siswa itu lebih paham tentang keyakinan kelas yang kita buat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya berikan Ya, baik. Bapak Ibu, jadi sebelum kita lanjut, jadi teman CGP tadi Ibu Elis telah menyampaikan tentang keyakinan kelas. Jadi mungkin berpikir dalam ingatan kita masing-masing, jadi banyak kegiatan yang kita laksanakan di sekolah. Mulai dari anak-anak itu tiba di sekolah pagi hari sampai pulang. Otomatis kegiatan di sekolah itu banyak sekali. Banyak sekali dan harus dilaksanakan oleh peserta didik atau anak didik kita. Tentu untuk bisa dilaksanakan maka adanya peraturan-peraturan yang selama ini kita jalankan. Jadi seperti yang disampaikan oleh teman CGP tadi, hanya 3-7 saja nanti keyakinannya. Yang terpenting nanti di sini yaitu kita bisa meyakinkan peserta didik bahwa keyakinan atau nilai kebajikan saling menghormati ini berangkat dari peraturan yang bagaimana. Misalnya ada 4 kalimat positif, itu bisa mengerucut ke satu keyakinan. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Elis, saling menghormati, tidak boleh mengejek, tidak boleh mengganggu teman. Jadi itu bisa mengerucut nanti menjadi satu keyakinan yang kita yakini dan tempelkan di dinding untuk bisa diingat oleh peserta didik, yaitu saling menghormati. Jadi intinya, sebelum keyakinan itu disepakati, jadi masukan-masukan dari seluruh peserta didik dengan wali kelasnya itu disatukan dulu. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti keyakinan kelas antara 6 rombel di sekolah kita ini sama keyakinannya, tidak. Itu bergantung kepada wali kelasnya, atau bisa juga keyakinan kelas itu jadi kita atur nanti waktunya supaya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas kita susun bersama. Jadi keyakinan kelasnya sama, otomatis keyakinan sekolah hanya satu. Supaya satukan nanti keyakinan kelas, maka kedepannya kita akan buat kegiatan untuk bersama-sama mendiskusikan tentang nilai-nilai kebajikan yang harus diyakini oleh anak didik kita. Mungkin ada tambahan dulu dari Bapak yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Terima kasih Bapak. Mungkin tambahan dari saya itu tadi yang saya mau tekankan tadi. Sebelum membuat keyakinan kelas itu kita perlu menghimpun semua pendapat dari kelas itu, bukan hanya dari gurunya, tetapi kita gali dari siswa. Itu yang paling penting di pembuatan keyakinan kelas. Karena apa? Nilai-nilai yang kita tempelkan itu kita yakini bersama, bukan hanya untuk siswa dan bukan hanya untuk guru, tapi untuk warga kelas itu, tapi guru dan muridnya. Seperti itu. Jadi kita yakini bersama untuk ditindaklanjut, untuk kita buat bersama dan dijadikan keyakinan supaya apa? Nilai-nilai itu kita terapkan dalam keberlangsungan kelas kita selama pembelajaran. Itu yang mungkin mau saya tekankan dari keyakinan kelas itu bukan hanya dari guru, tapi kita gali dari siswa. Itu yang paling penting. Karena itu yang paling penting, kita harus gali semua keyakinan yang dimiliki oleh siswa kita dalam satu kelas itu. Itu saja dari saya kembalikan dulu.
Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Ya. Jadi kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu segitiga restitusi. Jadi masih ada kaitan dengan materi sebelumnya tadi. Bapak Ibu, selama ini kita sering, bahkan setiap hari. Jadi di antara 14 tenaga guru di sini pasti setiap hari mengalami persoalan yang dialami oleh anak didik kita. Ya. Jadi menurut Bapak Ibu, penanganan kasus atau persoalan yang Bapak Ibu temukan terhadap peserta didik itu sudah benar atau belum? Baik, kalau dari saya Pak yang saya terapkan selama ini dengan pengetahuan yang dalam diri saya yakin bahwa itu adalah yang akan benar. Sudah benar, Ya baik Bapak Ibu. Jadi secara pribadi selama ini saya memecahkan persoalan yang dihadapi oleh anak didik di sekolah kita. Ternyata proses pemecahan persoalan itu belum sempurna. Maka bersyukur sekali dalam mengikuti program guru penggerak ini, kami diyakini, kami disadarkan tersentuh sekali setiap modul yang kami pelajari, teristimewa modul 1.4 ini bagaimana memecahkan persoalan yang dihadapi oleh peserta didik ketika mereka melakukan kesalahan di sekolah. Kadang kita selama ini panggil, siapa itu yang salah? Siapa yang berbuat benar? Panggil ke kantor atau silakan menghadap wali kelas. Biasanya sampai di kantor atau di tempat di mana anak itu surat pendapat, biasanya kita sebagai orang tua atau guru, kenapa kamu melakukan hal yang demikian? Dia mengganggu saya, salah kamu itu. Ternyata begitu Bapak Ibu, itu belum sempurna. Jadi restitusi yang pertama memecahkan persoalan itu yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua dalam memecahkan persoalannya itu validasi tindakannya. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kadang kita selama ini ya bla 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 harus buat surat pernyataan. Tapi dalam diri anak itu masih ada rasa bersalah. Ada rasa hukum begitu saja tanpa menggali secara detail apa persoalannya. Jadi kita diingatkan ke depan ketika anak-anak berkelahi misalnya atau melakukan hal-hal yang di luar keyakinan sekolah kita, maka kita lakukan sebuah restitusi. Yang pertama itu tadi validasi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga itu meyakinkan. Jadi Bapak Ibu, perlu kita ketahui dan telah disampaikan oleh teman CGP tadi. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yakin dan percaya ketika dari hati ke hati pembina dan anak yang melakukan kesalahan tadi, kalau memecahkan persoalannya itu dilakukan dalam bentuk segitiga restitusi, pasti anak itu akan berubah. Tetapi yang lain juga, ketika persoalan itu sudah dipecahkan melalui diskusi dengan guru tanpa memperhatikan ketiga sub tadi, ya, pasti dalam diri anak itu juga tetap
tetap mengganjal dalam diri anak, karena belum meyakini dalam dirinya bahwa kesalahan yang saya lakukan ini jadi salah. Jadi dia meyakini bahwa kesalahan yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukannya menurutnya benar, karena tidak digali secara atau disampaikan secara detail pada proses restitusi itu. Baik Bapak Ibu, jadi hal pertama yang perlu kita sampaikan ketika melakukan segitiga restitusi ini, yang pertama itu menstabilkan identitas. Dan biasanya di sana kita menyampaikan kepada peserta didik, jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, atau siapapun itu pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitasnya dulu terlebih dahulu. Atau juga kamu bukan satu-satunya peserta yang melakukan kesalahan di sekolah kita. Terus yang kedua, setelah lakukan itu, yang kedua yaitu kita menanyakan validasi tindakan yang dilakukannya, tindakan yang salah itu. Nah, misalnya kita menanyakan, nah, jadi saya ingin tahu kira-kira bagaimana persoalan yang kamu lakukan itu. Terus yang kedua, adakah cara-cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita gali dari peserta didik itu. Kita menanyakan kepada dia, nanti dia curah pendapat. Jadi setelah validasi tindakan yang salah, kita yakinkan. Kita menanyakan keyakinan kepada peserta. Ya, misalnya, jadi kita sudah menyepakati dan anak itu sendiri sudah tahu nilai-nilai kebajikan yang dia ketahui, atau nilai keyakinan kelas yang dia ketahui. Di sana perlu kita sampaikan, jadi kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang anak siapa masih ingat. Jadi di sana kita gali terkait dengan nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati di sekolah, begitu juga di kelas. Yang ketiga, ya, keyakinan ini kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya, ya, saya tidak mau mengulangi lagi perbuatan itu. Misalnya menyontek, ya, saya pasti akan belajar lebih giat lagi supaya di kemudian hari saya akan tidak mengulangi kembali perbuatan saya, yaitu menyontek. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kedepannya ketika kita mengalami persoalan apa saja yang dialami oleh peserta didik, jadi mari kita lakukan dalam bentuk segitiga restitusi. Yang pertama yaitu stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang dilakukannya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Dan yakin ketiga hal tersebut kita lakukan terhadap persoalan yang dialami oleh peserta didik. Karena itu tadi curah pendapat antara kita sebagai orang tua dengan dia yang melakukan kesalahan itu, pasti dia akan berubah. Karena di awal kita sudah tanamkan nilai-nilai kebajikan atau nilai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang diketahuinya. Mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari teman CGP, saya persilakan. Saya tambahkan sedikit Bapak, mungkin untuk restitusi ini kita lakukan secara berdua. Karena maksudnya ketika dia berbuat salah di depan umum, kita langsung marahin di situ. Tidak boleh. Kita panggil orangnya, duduk di tempat yang agak sepi, kita tanya. Jangan maksudnya ketika melakukan restitusi dia buat salah dalam kelas langsung di situ. Tidak bisa. Restitusi itu dilakukan oleh kedua orang di tempat yang cukup nyaman.
lebih tanya alasan dia melakukan sesuatu itu. Terus yang untuk divalidasi tindakan yang salah, ini tentu kamu tadi sudah tentu kamu punya alasan. Terus menurut kamu apa yang kamu lakukan itu salah atau bukan? Kita tanya seperti itu, validasi tindakan. Dia sendiri yang menentukan itu salah atau benar, bukan kita yang menentukan dia salah tidak. Kita tanya dia itu salah atau benar menurut kamu. Nah setelah itu yang menanyakan keyakinan. Terus menurut kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Oh masih ingat. Terus menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu sudah langgar? Oh saya sudah melanggar. Ya menurut kamu setelah kamu sadar kamu sudah melanggar, apa komitmen kamu untuk masalah ini ketika terjadi lagi? Seperti itu. Itu mungkin secara ringkasnya seperti itu. Nah ada mungkin di situ Bapak contoh skenario dari ketika melakukan diskusi. Mungkin kita bisa praktek sebentar ini untuk review ini. Ada contoh skenario di sini. Ini contoh review. Mungkin sebentar bisa praktek satu jadi murid, satu jadi pemimpin. Contoh ini ada skenario di dalam situ. Ini ada percakapan Mario dan Adi merupakan murid kelas 8B di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, setelah semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas. Wali kelas mereka, Bapak Joko di luar kelas. Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru kita diganti, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kita tanya mereka apa yang terjadi. Terus Mario dan Adi ini cari apa tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makan di kantin, tetapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Lina, kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Lalu bertanya lagi, ini menstabilkan identitas di beberapa pertama ini menstabilkan identitas, masih bertanya alasan mereka melakukan itu. Terus kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Lina ketika Bu Dina lewat. Iya Pak, dengan wajah sedih dan itu jawaban dari mereka. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Itu menggali secara detail dari itu misalkan Sambil minum Bapak Ibu. menggali itu alasan kenapa mereka melakukan itu seperti itu. Terus Adi menjawab, kami tidak bermaksud melakukannya tapi apa begitu? Tapi apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya, baiklah. Terus Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Itu sudah mau masuk ke fase validasi tindakan. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan gitu. Iya Pak. Itu berarti mereka di situ kebutuhannya mereka ingin pergi adalah kesenangan. Mereka butuh kesenangan. Oh ternyata mereka ini dari situ dari resiko itu kita ternyata anak ini sedang butuh kesenangan. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang ya Pak, proyek ini ya bisa biar kalian merasa senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan. Di sini kita tanya keyakinan. Apa yang mana yang kalian dulu sekarang mari kita bicara keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, terus kan berarti ini keyakinan kelasnya sudah ada, gitu kita sudah buat. Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Nah, dalam mereka ini kita harus bersikap baik sama lain. Tadi jawab menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua ingat
tidak dengan keyakinan kelas kita. Ya kembali kita kembali pada ketika kalian main lemparan makanan dan mengenai zina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Kita tanya, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kita atau bukan? Ini Pak Joko sedang berkata, tanya mereka, menurut kamu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Kamu punya tindakan lemparan makanan. Nah, dijawab teman-teman, bagaimana menurut kalian? Kalian tidak, jawaban dari mereka tidak, tetapi kalian mendapatkan rasa senang. Nah, mereka buat sesuatu tapi mereka senang. Berarti ada kebutuhan akan kesenangan yang ingin dipenuhi oleh anak. Jadi kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan mereka. Karena apa? Mereka ada kebutuhan yang mereka ingin penuhi sebenarnya di sana. Nah, kita hanya bertugas mencari solusi dari permasalahan yang mereka buat tadi. Karena itu menurut mereka senang, tapi mengganggu orang lain atau merugikan orang lain. Makanya itu kenapa disebut sebagai suatu kesalahan buat kita. Tapi kan mereka merasa itu menimbulkan kesenangan untuk mereka. Tapi kesenangan yang merugikan orang lain. Nah di sini, tapi kalian mendapat rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya Pak. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Besok kita ganti dan kalian membantu lebih baik. Nah kita tanya keyakinan, terus kita tanya solusi. Besok kita buat pasti minta maaf pasti. Tapi mereka harus tanya dulu ke mereka. Kira-kira menurut kalian setelah ini kamu lakukan apa untuk memperbaiki kesalahannya? Tanya mereka, bukan kita yang menentukan mereka harus berbuat apa. Mereka sendiri yang menentukan kira-kira dari kesalahan yang saya lakukan saya pantas mendapat apa, konsekuensinya apa. Itu seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Iris. Ya baik, Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan di percakapan di dalam itu hanya 2 orang, Bapak Ibu. Hanya 2 orang. Jadi intinya anak-anak juga pasti merasa terganggu ketika melibatkan banyak orang, apalagi di tempat umum untuk menanyakan persoalan yang dialami oleh peserta didik. Jadi segitiga restitusi ini ke depannya untuk kita nyatakan dalam sekolah kita, dari memecahkan persoalan yang dialami oleh peserta didik itu dari hati ke hati antara guru dan peserta itu sendiri. Karena kita yakini bahwa ketika melibatkan banyak orang pasti banyak ocehan dari guru-guru yang lain yang mengakibatkan jadi pikiran dan perasaan anak itu pasti merasa terganggu, ya, dan tidak tersimpan dalam memorinya apa yang disampaikan oleh guru yang menasihatinya. Maka di sini dibutuhkan curah pendapat antara guru dan peserta itu sendiri. Jadi mari ke depannya jadi kita lakukan restitusi ini. Jadi kita ambil posisi yang baik dan melibatkan hanya 1 guru saja supaya anak-anak juga tidak merasa tertekan ketika menyampaikan persoalan yang dihadapinya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah di restitusi ini juga kita itu fokus di masalah, maksudnya jangan biasanya kita selalu mengatakan kamu tuh sama seperti saya. Ingat tadi di awal, ingat kembali ke awal tadi perubahan paradigma itu bahwa setiap orang itu tadi respon tadi mengatakan bahwa setiap orang itu dilahirkan unik. Jadi jika anak melakukan masalah itu kita jangan menambahkan kata-kata yang kamu ini pantas saat kamu seperti ini, kamu sama seperti siapa. Ingat kembali di awal bahwa setiap orang dilahirkan berbeda. Setiap orang lahir dengan tujuan yang berbeda. Setiap orang punya ciri yang berbeda. Jadi kita tidak bisa pantas juga kamu seperti ini, kamu sama seperti ini. Tidak. Fokus pada masalah yang dia lakukan. Jangan fokus pada masalah yang dilakukan, terus fokus pada mencari solusi bersama-sama, fokus pada pembuatan solusi seperti itu. Jangan tambah-tambahkan yang kata-kata yang lain di luar masalah yang terjadi seperti itu.
Itu mungkin yang saya bisa tambahkan, karena mungkin untuk yang restitusi ini paling sering kita hadapi sehari-hari, dan mungkin di sini yang perlu ditekankan lebih banyak. Saya kembalikan ke aku mungkin untuk materi hari ini hanya seperti itu saja, atau mungkin sebelum ini tutup mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mungkin. Silakan. Saya sangat tertarik sekali dengan materi yang disampaikan oleh CGP 3 berkaitan dengan restitusi. Tetap saya restitusi adalah berkaitan pemulihan situasi. Seperti apa atau sejauh mana yang saya terapkan di sekolah. Salah satu contoh yang saya lakukan kemarin adalah berkaitan dengan menyelesaikan kasus atau persoalan yang dialami oleh siswa di sekolah kita. Berarti setelah saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh CGP tadi berkaitan dengan restitusi ini, saya sangat masih jauh dari sempurna. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh CGP di Pemakai adalah yang sebetulnya berkaitan dengan penyelesaian masalah seperti ini adalah yaitu antara guru dengan siapa yang atau siswa yang bermasalah tadi. Sangat berpengaruh sekali kalau kita menyelesaikan masalah tersebut berkaitan dengan di orang banyak begitu. Itu pemahaman yang tadi berkaitan dengan kadang siswa banyak kita berbicara, terus siswa tidak menerima apa yang kita sampaikan, dia tidak mengerti. Jadi kalau banyak omongnya sehingga dia punya pemikiran jadi apa begitu. Jadi itu yang saya menarik berkaitan dengan restitusi ini. Saja saya kembalikan. Mungkin tanggapan dari Pak Dosen, ya sebagai guru kita juga manusia yang sempurna. Mungkin ini kita bisa lakukan nanti dalam kita pelajari bersama. Saya sendiri juga, saya hanya mulai tersadar, tapi untuk menerapkan itu secara sepenuhnya itu baru sedikit demi sedikit, belum secara sempurna saya terapkan. Ketika saya sudah mendapat materi ini kemarin, cara pandang saya sudah mulai berubah, tapi untuk merubah itu secara secara sempurna itu mungkin agak setengah nanti. Dan mari kita sama-sama dengan kedepannya kita perlahan-lahan kita ubah cara kita yang salah, yang keliru untuk dengan cara yang lebih baik. Jika kita sudah mendapat ini, saya harap teman-teman nanti mungkin tercerahkan supaya nanti lebih baik lagi. Apalagi dalam penyelesaian masalah ini, saya rasa saya amati selama ini kita masih banyak kurang. Bukan hanya saya, tapi kita semua, saya rasa terlalu banyak kurang menurut saya. Jadi mungkin ini nanti sama-sama supaya kita lihat apakah ini benar-benar berhasil atau tidak. Mungkin kalau misalnya kita saling mendukung, maksudnya jangan hanya saya, bukan hanya Pak Dosen, tapi kita semua sama-sama kita terapkan cara ini bisa atau tidak. Saya rasa kalau kita semua saling mendukung, saya rasa ini akan berhasil. Mungkin ada tambahan dari Iris. Terima kasih Batik. Kalau dari saya tadi, memang materi restitusi ini banyak membawa perubahan cara berpikir, terutama selama ini dalam penyelesaian masalah itu kita lebih banyak kayak mengucapkan kata-kata yang membuat anak itu merasa bersalah. Dan ketika kita menyelesaikan persoalan anak juga itu kita lakukan di depan banyak orang. Ya, itu mungkin yang dari program kita, saya juga depannya. Dan sebelum ke restitusi itu tadi, kita buat dulu keyakinan kelas supaya anak-anak itu tertanam di dalam pikiran mereka, memori mereka bahwa ada nilai-nilai yang harus saya lakukan sebelum kita ke restitusi. Jadi saya hal seperti ini saya menyampaikan yang pertama terima kasih kepada Bapak Kali Guru selaku CGP menyampaikan sila ini yang pada saat ini telah adalah membagikan pengetahuan ini kepada teman-teman guru di ICP serta UON. Setelah saya secara pribadi merupakan pengetahuan baru bagi saya berkaitan dengan penerapan model pendidikan kita untuk menciptakan peserta didik yang berbaik di daerah dan tempatan. Kemudian di sini tadi kita ngomong tentang bangun budaya positif, kemudian mengkaitkan dengan restitusi.
di sini menurut saya tangkap tadi karena guru agama ini istilah lain kita rekonsiliasi atau kita namanya sebuah pertobatan agar bisa berubah yang tidak bagus. kemudian terkait yang terakhir ini untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sering kita hadapi, terutama masalah yang dihadapi peserta ini, ternyata di sini membutuhkan sebuah rasa kasih sayang untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah itu. Dengan rasa cinta atau kasih sayang itu, maka kita bisa masuk ke dalam diri peserta ini secara lebih holistik, istilahnya menyeluruh, dengan latar belakang alasan dia melakukan sebuah tindakan itu apa. Nah, dengan rasa kasih sayang itu bisa juga menghasilkan sebuah solusi yang menimbulkan rasa cinta juga dari peserta didik yang melakukan kesalahan sendiri. Dan itu informasi dan terima kasih yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, jadi intinya Bapak Ibu memecahkan persoalan itu kita wajib menstabilkan kembali. Untuk menstabilkan kembali apa yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi memang dari sarana kita yang kurang mendukung di sini, yang selama ini kita ketika mengalami persoalan oleh peserta didik, jadi kita sering memecahkannya di depan orang banyak. Jadi yang walaupun sarana dan prasarana di sekolah kita ini minim, jadi ke depan mari kita memulai untuk mengubah pola-pola lama kita supaya anak itu tidak merasa bersalah. Teristimewa juga dari kita sebagai orang tua yang seolah-olah selama ini merasa benar. Jadi mindset seperti itu harus hilangkan Bapak Ibu. Jadi jujur, dari jauh-jauh hari saya sering menyampaikan secara pribadi saya jadi disadarkan dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Jadi banyak hal yang dipelajari. Ya, jadi ya, baik. Baik, yang sangat terakhir tadi kita fokus dengan institusi. Jadi selama ini juga saya secara pribadi mungkin hanya sebagai pendukung, bukan sebagai teman atau sebagai pemantau dan lain-lain. Tapi saya mungkin kembali ke belakang sedikit dari kakak. Ada satu hal yang saya mau tanyakan tadi. Di teori tadi mengatakan bahwa memberi penghargaan itu akan mematikan kreativitas siswa. Apakah bukan dengan cara kita memberikan penghargaan kepada satu orang misalnya saling juara akan mematikan semangat siswa yang lain untuk termotivasi agar dia bisa mematikan semangatnya lebih mampu untuk berbuat saing dengan dia. Oke, mungkin saya mau tanggapi pertama dulu dari kita. Nah, anggapan kita selama ini itu memang seperti itu. Saya rasa juga kita selama ini memberi penghargaan itu dia punya orientasinya seperti itu karena kita mau ketika kita beri penghargaan ke salah satu orang yang lain nanti ikut termotivasi. Tapi menurut teori ini ternyata itu salah. Ada di lubuk hati kecil teman-teman yang lain, oh ternyata saya orang gagal. Teman-teman saya dia selalu merasa bersalah, dia merasa seperti orang gagal. Jadi ada rasa kecil hati seperti itu. Menurut teori controlling gitu. Nah mungkin itu yang perlu kita bahas kembali nanti untuk tentang pemberian ranking bagi peserta didik yang lain. Nah supaya apa? Supaya nanti yang utama yang harus kita lakukan itu bagaimana kita melakukan ini budaya positif ini ke anak-anak supaya nanti mereka itu punya motivasi intrinsik. Tanpa diberi penghargaan pun mereka akan melakukan itu. Itu yang kita mau buat. Kita melakukan budaya-budaya positif tadi, kita punya keyakinan kelas untuk diyakini bersama, kita buat bersama nanti. Nah, ketika itu sudah dijalankan, anak-anak punya motivasi intrinsik. Nah, tanpa penghargaan yang kita berikan, mereka sudah bisa mengapresiasi diri sendiri. Makanya saya tadi bilang, ketika kita melakukan sesuatu dan kasih itu pasti ada rasa bangga dari dalam diri sendiri. Itu pasti. Dan saya selalu merasakan itu. Nah, memang mungkin rasa kebahagiaan yang paling tinggi itu ketika kita bisa melakukan sesuatu, bukan pada saat orang memberi sesuatu.
Atau bagaimana menurut Bapak Ibu? Ini saja, Bapak. Baik, terima kasih Bintan. Jadi memang itu tadi Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, banyak hal yang menyadarkan saya secara pribadi selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Jadi pertanyaan dari Bintan, jadi yang berkaitan dengan pemberian hadiah yang akan meninggikan pribadi seorang peserta didik yang selama ini kita alami. Jadi perlu kita ketahui bahwa setiap kali ujian semester selama ini kita ada hadiah terhadap peserta yang berprestasi. Tentu Bapak Ibu, siswa-siswi yang lain yang tidak mendapatkan hadiah pasti merasa diri dikucilkan. Itu merasa diri dikucilkan. Merasa diri menganggap bahwa saya terus-terus seperti ini. Itu dalam memorinya terus seperti itu. Terus begitu juga yang berprestasi. Jadi kebetulan juga sekarang kami sedang mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi, di mana jadi tidak memandang peserta itu yang cerdas dan yang tidak cerdas. Jadi kita bawa peserta itu dalam sebuah komunitas yang sama, tetapi bagaimana kita mengakomodasi pembelajaran itu kepada seluruh peserta, baik peserta yang lemah, begitu juga peserta yang menurut kita itu pintar. Jadi ke depannya, seperti tadi saya sampaikan, memang banyak hal yang perlu kita benahi secara pribadi. Jadi reward atau dalam bentuk hadiah ke depannya yang selama ini kita berikan terhadap peserta didik itu supaya mempengaruhi peserta yang lain juga di sekolah kita itu harus dihilangkan. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Ibu Atik tadi, kegiatan-kegiatan kecil di sekolah itu harus memberikan reward yang sangat berharga kepada peserta didik. Bukan hanya dari kegiatan di penghujung atau penilaian di penghujung, bukan. Dan perlu kita ketahui bahwa jadi kurikulum merdeka, bagaimana kita memerdekakan anak, bukan hanya dilihat dari pencapaian nilai, tetapi bagaimana anak itu bisa menyelesaikan program yang telah disepakati bersama. Ya, baik Bapak Ibu, itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami bertiga sebagai CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Manggarai, teristimewa dari sekolah kita SMP 1 Atap Mogor. Jadi sangat bersyukur sekali lagi-lagi saya sampaikan. Jadi dari sekolah kita ini 3 orang yang lolos dan sedang mengikuti pendidikan di program guru penggerak ini. Dan itu Bapak Ibu, jadi yang walaupun sekarang kami mempelajari modul 2, jadi banyak sekali hal-hal yang kami pelajari dan bahkan ada yang tidak pernah kita pelajari pada saat kita kuliah ini. Ada materi-materi yang sama sekali tidak kita pelajari pada saat kuliah. Sekarang berbagai kegiatan di sekolah, di masyarakat yang melibatkan peserta didik di masyarakat itu yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Jadi untuk itu, jadi saya mengajak teman-teman yang lain yang belum mendaftarkan diri di program guru penggerak. Jadi saya sangat mengharapkan partisipasi kita semua ikut serta dalam kegiatan ini. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat sekali, apalagi kita sebagai guru yang dalam hal ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi di angkatan 11 dari Payos itu sudah daftar dan sudah mengirimkan pemberkasannya, itu tinggal menunggu pengumuman. Jadi saya sangat mengharapkan dari partisipasi Bapak Ibu yang lain untuk mendaftarkan ketika dari gelombang selanjutnya itu dibukakan kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi
materi-materi yang kami sampaikan selama 1 jam belakangan tadi. Jadi untuk kami aksi nyatakan dalam kehidupan keseharian kita ke depan, teristimewa di sekolah kita. Jadi kami sebagai CGP, apa yang kami dapatkan, apa yang kami pelajari, itu perlu kami aplikasikan atau sampaikan kepada teman-teman. Karena menurut kami, ilmu yang didapat tidak akan bermanfaat ketika ilmu itu tidak akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Maka berangkat dari apa yang telah kita paparkan tadi, ke depannya mari kita aksi nyatakan dalam kehidupan keseharian kita di SMPN 1 Atap Mogol yang kita cintai ini. Demikian Bapak Ibu, sekian dan terima kasih.